Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat atas kesempatan dan juga waktu yang telah diberikan. Sebelum kita memasuki masih perdebatan pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aisyah Fatimah Umairah dari SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Saya sebagai pembicara pertama tim oposisi menyatakan dengan tegas bahwa kami tidak menyetujui mosi perdebatan pada kali ini. Mosinya adalah, sebagai negara demokrasi, Dewan ini akan menetapkan green tax. Sebelum saya melanjutkan argumen-argumen saya, Dewan Juri yang terhormat, saya akan membahas terlebih dahulu argumen-argumen dari tim pemerintah. Mereka mengatakan bahwa yang pertama, goals atau tujuannya adalah untuk menimbulkan efek jerah terhadap perusahaan yang lalai menangani dampak negatif terhadap lingkungan yang dihasilkan, sehingga tercipta keseimbangan antara ekonomi dan juga lingkungan. Pertama-tama, perlu kita ketahui tanpa kita sadari, green tax menimbulkan peningkatan biaya bagi konsumen. Green tax dapat menyebabkan harga barang dan jasa naik karena perusahaan cenderung menyalurkan biaya tambahan tersebut kepada konsumen. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, hal ini dapat membebani konsumen, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial. Selain itu memang betul bahwasannya lingkungan ini memiliki hak yang sama dengan kita. Mereka berhak mendapatkan perlindungan, berhak mendapatkan pemberdayaan, berhak juga mendapatkan pelestarian dan lain sebagainya. Tetapi green tax juga dapat memicu resistensi dan ketidakpuasan di kalangan konsumen jika mereka merasa bahwa kenaikan harga tidak sebanding dengan manfaat lingkungan yang diperoleh. Yang kedua, kerusakan yang terjadi di lingkungan, misalnya seperti polusi-polusi dan lain sebagainya, perusahaan industri lah yang cenderung berkontribusi besar dalam kerusakan lingkungan tersebut. Misalnya seperti perusahaan farmasi, perusahaan minyak dan gas, perusahaan olahan semen, bahkan hingga perusahaan nuklir. Sekalipun mereka adalah perusahaan-perusahaan yang cenderung menghasilkan atau memproduksi limbah-limbah B3 atau limbah-limbah beracun. Padahal tidak seperti itu. Tim pemerintah berasumsi bahwa semua perusahaan industri cenderung berkontribusi besar dalam kerusakan lingkungan, tanpa mempertimbangkan upaya-upaya perusahaan yang telah diambil untuk mengurangi dampak negatif mereka. Bahwasannya, ada perusahaan-perusahaan yang memprioritaskan praktik berkelanjutan dan ramah lingkungan. Beberapa perusahaan telah mengadakan praktik tanggung jawab sosial korporat yang kuat. Selanjutnya yang ketiga, mereka mengatakan perusahaan-perusahaan ini tidak menangani atau tidak mengelola limbah dengan baik dan benar, sehingga akan menciptakan harmful terhadap lingkungan. Namun, pada akhirnya, siapa yang akan dicerca dan diminta atau dituntut pertanggungjawaban oleh masyarakat, yaitu adalah pemerintah. Hal tersebut menunjukkan mereka menekankan bahwasannya pemerintah adalah sebagai penanggung jawab utama. Meskipun pemerintah memang memiliki peran penting dalam mengatur dan menegakkan regulasi lingkungan, jika menempatkan seluruh tanggung jawab pada pemerintah tanpa memberikan ruang bagi inisiatif swasta atau partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengatasi masalah lingkungan, maka permasalahan ini akan semakin buruk. Dan yang keempat, mereka mengatakan ketika perusahaan memberlakukan suatu CSR, maka akan ada kemungkinan wajib pajak perusahaan akan berkurang. Akibatnya apa? Perusahaan akan mendapatkan citra positif di hadapan publik dan mereka akan mendapatkan keuntungan di berbagai sisi. Yang artinya apa? Mereka mengatakan CSR atau Corporate Social Responsibility sebagai suatu bentuk upaya perusahaan untuk menciptakan citra baik dan bukan sebagai tanggung jawab sosial yang seharusnya. Namun, sebagian besar perusahaan melihat CSR sebagai bagian integral dari praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Dan di sini saya akan menyampaikan argumen-argumen saya. Penerapan pajak hijau dapat mempengaruhi sektor-sektor tertentu secara negatif, seperti industri berat atau sektor energi, yang dapat menyebabkan hilangnya lapangan kerja atau penurunan pendapatan bagi mereka yang terlibat dalam industri tersebut. Dan juri yang terhormat, pajak hijau ini dapat menimbulkan ketidakadilan sosial jika tidak diimbangi dengan langkah-langkah yang memperhitungkan dampaknya terhadap kelompok-kelompok rentan atau masyarakat dengan pendapatan rendah. Peningkatan biaya produksi akibat green tax dapat berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang di mana industri-industri tersebut menjadi tulang punggung ekonomi. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, penerapan pajak hijau dapat menimbulkan tumpang tindih atau kebingungan dengan pajak lain yang telah ada, yang dapat meningkatkan birokrasi dan kompleksitas administrasi pajak. Green tax tidak merata dalam dampaknya, dengan konsumen dari kalangan menengah ke bawah akan lebih terpukul daripada mereka yang mampu membayar pajak tersebut. Hal itu dapat meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Selanjutnya, green tax dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Mengapa, Dewan Juri yang terhormat? Karena memperkenalkan biaya tambahan bagi perusahaan, hal ini dapat mengarah pada penurunan investasi dan penciptaan lapangan kerja, serta menurunkan daya saing perusahaan di pasar global. Penerapan green tax ini akan menambah beban finansial bagi konsumen. Pajak tambahan pada produk-produk yang dianggap merusak lingkungan seperti bahan bakar fosil akan meningkatkan biaya hidup bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sudah berada di bawah garis kemiskinan. Dewan Juri yang terhormat,
Perlu kita ketahui pentingnya menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan, bahwa pendekatan yang lebih kolaboratif antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adalah kunci untuk mencapai tujuan ini. Jika kerusakan lingkungan disebabkan oleh perusahaan-perusahaan industri yang tidak menangani atau memproduksi limbah-limbah beracun, Green Tax tidak memberikan insentif yang cukup besar bagi perusahaan untuk mengubah perilaku mereka secara signifikan. Green Tax ini akan menambah beban finansial bagi perusahaan-perusahaan, terutama yang sudah beroperasi dengan margin keuntungan yang tipis. Seperti yang saya katakan tadi, hal ini dapat mengurangi daya saing perusahaan di pasar global dan berpotensi menyebabkan penurunan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Green Tax tidak akan menjamin perlindungan lingkungan secara efektif. Mengapa? Karena menetapkan besaran pajak yang adil bagi setiap perusahaan dengan dampak lingkungan yang berbeda-beda merupakan tugas yang sangat sulit. Hal itu dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi pajak dan memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan-perusahaan besar. Selain itu, penerapan Green Tax dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan dari sektor industri terhadap pemerintah, kemudian menghambat kerjasama antar sektor swasta dan publik dalam upaya perlindungan lingkungan. Dan juri yang terhormat, bahwa regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan inovasi seperti yang saya katakan tadi, dapat mengurangi daya saing perusahaan di pasar global. Pemerintah dapat memperkuat regulasi lingkungan yang sudah ada, atau bahkan membuat regulasi baru yang lebih ketat untuk membatasi emisi pembuangan limbah dan aktivitas lain yang merusak lingkungan. Beberapa pihak memanfaatkan pajak hijau untuk tujuan politik atau komersial yang dapat mengambilkan informasi yang benar tentang tujuan dan dampak dari kebijakan tersebut. Sebelum memasuki mekanisme, saya perjelas lagi bahwa perusahaan-perusahaan yang menerapkan praktik CSR yang baik akan cenderung untuk mengurangi dampak lingkungan mereka sehingga mengurangi potensi Green Tax. Cara yang lebih efektif daripada Green Tax untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan akan lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah lingkungan, seperti mendorong inovasi teknologi yang ramah lingkungan, memberikan insentif fiskal untuk investasi hijau, atau memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, dengan mendorong pengembangan teknologi dan inovasi yang ramah lingkungan, akan dapat membantu perusahaan mengurangi limbah beracun, misalnya dengan memperkenalkan teknologi pengolahan limbah yang lebih efisien, atau penggunaan bahan baku yang lebih berkelanjutan, dengan inovasi teknologi ramah lingkungan atau pendekatan regulasi yang lebih langsung terhadap industri yang polutif. Sehingga dengan adanya inovasi dan teknologi hijau dengan insentif fiskal yang positif daripada mengenakan pajak tambahan, pendekatan ini akan mendorong perusahaan untuk mengadakan praktik ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan atau teknologi bersih secara sukarela tanpa membebani mereka dengan pajak tambahan. Maka pemerintah dapat memberikan insentif finansial lainnya bagi perusahaan yang berkinerja baik dalam hal lingkungan, seperti potongan pajak atau subsidi untuk investasi dalam teknologi ramah lingkungan. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi perusahaan yang mengadakan teknologi hijau dan ramah lingkungan dalam proses produksi mereka. Ini dapat mencakup pembiayaan untuk penelitian dan pengembangan teknologi baru yang berkelanjutan. Dan juga, saya menekankan bahwa pemerintah dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan. Bukan hanya perusahaan, pemerintah akan lebih proaktif dalam menyusun kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Sementara masyarakat perlu lebih sadar akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.